الصحابة والقرابة والتابعين وجميع أولياء الله الصالحين والعلماء الصديقين خصوصا إلى مؤلف هذا الكتاب نفعنا الله بعلومه في الدنيا والآخرة آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa alhiqna bis salihin wa ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian jemaah subuh Masjid Al-Mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillah, selalu kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini Allah masih memberikan taufiknya kepada kita bersama untuk bisa melaksanakan aktivitas rutin kita sebagaimana biasa. Kita selalu berharap dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah mencurahkan ampunannya dan memberikan kesehatan keafiatan pada diri kita serta membimbing hidup kita sehingga kita tergolong daripada orang-orang yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin wa'lamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum walakinna Allah habbaba ilaykumul iman وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. Sadaqallahul azim. Pembahasan kita masih surah Al-Hujurat. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in. Jadi di sini Allah memberikan peringatan kepada orang beriman. Wahai orang-orang beriman, in ja'akum, ketika datang atau jika datang kepada kalian rajulun fasiqun, seseorang yang fasik, ghairu musiqah bisidqihi, nang kada kawat dipegang kebenarannya, yang tidak meyakinkan dengan kebenarannya, wa adalatihi, dengan keadilannya, bi khabarin minal akhbar, datang membawa berita dari berita lah, membawa berita. Nabain itu berita yang sangat penting atau berita yang penting. Fatabayyanu au fatasabbatu, hendaklah kita benar-benar memastikan min sihhatil khabar, hendaklah kita memastikan akan kebenaran berita itu. Artinya jangan langsung ditelan, jangan langsung diterima. Itu. Makanya dalam hadis Nabi itu dikatakan, cukup dikatakan orang itu sudah berbuat dosa menyampaikan apa yang ia dengar.
melebihi kada, mengurangi kada, apa nang inya dengar dia sampaikan, itu sudah dikatakan kafa bil mar'i isman, cukuplah bagi seseorang itu sudah mendapatkan dosa, ayyuhadditsa bima sami'u au kama qala, bahwa dia membicarakan apa nang ia dengar. Misalnya dia mendengar berita 1, 2, 3, 4, dikasih tahu 1, 2, 3, 4, atau mendengar berita A B C D, diberitahu A B C D, itu sudah dikatakan berdosa. Karena apa? Kita tidak tahu dan tidak memastikan berita itu bujurkah kadakah. Maka kita yang menyampaikan ini bisa juga ikut andil berbuat dosa. Makanya kata Al-Quran, fatabayyanu au fatasabbatu, pastikan bujur akan kebenaran berita sebelum kita menyampaikan. Ini ujar si anu sampaikan, ujar si anu sampaikan. Bujur-bujur dulu diteliti akan kebenaran berita itu. Kalau berita itu bohong, maka kita menyampaikan berita bohong. Berita itu kada benar, kita menyampaikan sesuatu yang tidak benar. Walaupun kita menyampaikannya benar, tapi isi beritanya tidak benar, maka kita ikut tidak benar. Ya tadi katakan, kita mendengar berita A, B, C, D. Kita sampaikan A, B, C, D. Ternyata berita itu tidak benar. Kita mendengarnya benar, tapi isi beritanya yang tidak benar. Maka kita ikut menjadi orang yang tidak benar. Nah, itu. Jadi pastikan dulu kayak apa kebenaran di pada berita itu. Makanya ayat ini dikatakan turun ceritanya ruya an Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'asal Walid bin Uqbah ila al-Haris bin Dirar liyaqbidha ma kana 'indahu min az-zakah allati jama'aha min qaumih. Jadi Nabi ini mengutus seseorang yang bernama Walid bin Uqbah kepada Haris bin Dirar, karena Haris bin Dirar ini mengumpulkan zakat-zakat dari orang-orangnya, mengumpulkan zakat dari kaumnya, nanti zakat. Jadi maksud Nabi ini kan ya Haris bin Walid ini nanti mengambil kepada siapa? Uqbah. Walid bin Uqbah ini mengambil kepada Haris bin Dirar, karena Haris bin Dirar orang yang mengumpulkan zakat di kaumnya, anggaplah dia perwakilan, tak sebagai amil, wallahu a'lam, karena tahu kezanya pokoknya sidin mengumpulkan, ya mungkin amil bisa. Lalu ketika falamma saral Walid, ketika Walid ini berjalan menuju ke tempat Haris bin Dirar, waqtaraba minhum, sudah dekat kepada kaum daripada Haris bin Dirar, khafa wa faza'a, lalu ada merasa ketakutan, merasa ada gentar, entah kenapa, kada tahu, takutan sedikit, gentar sedikit. Faraja'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, lalu Walid ini berbalik mulik ke tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, lalu dia berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innahum qad irtaddu wa mana'u zakah. Tuh kaum daripada Haris bin Dirar, dia sudah tidak mau mengeluarkan zakat. Dia enggan mengeluarkan zakat, tidak mau memberikannya. Padahal sampai aja belum lagi, bertakun aja belum lagi, cuma karena inya takut. Nah itu takutannya itu karena tahu apa yang menjadi masalah antara antara Walid dengan Haris, atau Walid bin Uqbah dengan Haris bin Dirar, kada tahu masalahnya. Pokoknya begitu sudah mendekat, berbulik, beritanya lawan Nabi beda. Artinya ya Rasulullah, ulun sudah ke sana, bujur ke sana sudah mendekat, lalu memadahkan dia mana'uz zakah, kada mau menjulung zakat, kada mau menyerahkan zakat. Mendengar berita ini, fahamma ba'du sahabah bil khuruj ilaihim wa qitalihim, maka sebagian sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah berkeinginan untuk keluar dan mendatangi daripada kaum Haris bin Dirar
wa qitaluhum, untuk memeranginya. Nah, kan bahari itu bila kampung di zakat itu diperangi, Pak. Bahari waktu zaman Abu Bakar pun demikian. Orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat dah diperangi. Nah, mendengar demikian hendak memerangi, hendak keluaran. Turun ayat. Nah, itu. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Hai orang-orang beriman, ujar Allah, bila datang kepada kalian seorang fasik membawa berita, membawa kabar, fatabayyanu, pastikan dulu berita itu, cek bujur-bujur beritanya, benar apa tidak. Nah, itu tuh, coba kalau seandainya kita langsung menerima, kata terjadi antara Haris dan Walid itu langsung diterima. Wah, ini berarti ini orang yang tidak berzakat. Ini berarti orang yang tidak melaksanakan daripada syariat Islam. Perangi, mau perang terjadi. Padahal beritanya kada bujur. Nah, itu bahayanya kita. Nah, begitulah juga dengan berita-berita yang lain. Dah orang beritahu kabar rumah tangga kita begini-begini, atau suami begini-begini, istri begini-begini, pastikan dulu kebenarannya, baru kita mengambil sikap. Kalau masih ujar, begitu gampang orang akan memecah belah kita. Begitu gampang orang akan merusak hubungan keharmonisan kita. Wal-iyazubillah. Fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ay di alla tusibu qauman wa antum jahiluna haqiqatal amri, agar yang demikian ini tidak menimpa kepada suatu kaum sedangkan kalian tidak tahu dengan hakikat kebenaran akan berita itu, atau tidak tahu dengan hakikat perkara itu. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, fatasiru nadimina asyaddan nadam ala sani'ikum. Tentunya kalian akan menyesal, ujar Al-Quran, dengan sesesal-sesalnya atas perbuatan kalian, atas kecerobohan kalian, atas mudahnya kalian mensikapi sesuatu nang kada pasti. Nah, makanya bila ada berita-berita nang itu, kita bagusnya itu silaturahmi. Datang ini, apalagi ada orang beri berita yang kurang bagus, apalagi orangnya sentimen berdahulu, silaturahmi. Kayak apa, bujurkah ada berita begini. Yang punya bujur juga, nah kayak apa kita selesaikan baik-baik. Jangan kita ambil dengan emosi. Kalau sudah emosi itu kada pernah bujur, Pak. Pasti kada pernah bujur. Ujar si anu ini. Nah, datangi. Salah satu caranya itu bersilaturahmi. Jangan kita mengambil keputusan sendiri sebelum berita itu dipastikan kebenarannya. Ujur kada, mun ujar, wah kada habisnya ujar nih, Pak. Silaturahmi itu paling bagus. Pokoknya bila silaturahmi, kalau jual bujur berita itu, nah yuk mari kita nang kayak apa menurut pendapat pian ini. Nah itu mungkin ulun kanang salah paham, mungkin ulun kanang salah tafsir, mungkin pian kanang salah ulun kah. Ayo nang kayak apa kita rumbukakan bagusnya di orang tuh secara kekeluargaan aja. Nah gitu. Kita ambil dengan secara kekeluargaan nang kayak apa ini. Wah itu pasti selesai masalah itu. Tapi kalau kita sudah mengambil keputusan masing-masing, apalagi langsung begitu mendengar langsung ngegas, wah ini. Wah yang sudah tuh Pak itu, ya hati aja timbul pecahnya aja itu. Padahal silaturahmi belang ke rumah sidin, ya apa kabar ini, bujurkah ini. Nah, ini kita nih penting banget. Ini hidup di dalam bermasyarakat nangka ini kalau terjadi. Harus kita pastikan beritanya. Jangan mudah percaya dengan berita satu orang. Kalau perlu kita mendengar itu dari berpuluh-puluh orang. Hanya kita wani memastikan. Mun ujar sianu, apalagi pula ujar sianu, nangka ini menang bujur. Nang paling bujur itu bersilaturahmi. Ya dah. Datang insiden, kayak apa kabar ini, bujurkah ini, nah punya kada bujur, lu banyak minta maaf, punya bujur juga, nah kayak apa kita bagusnya, nah
Kita kadang-kadang enggan bersilaturahminya ini nah. Bukankah dengan silaturahmi itu mempererat hubungan kita? Bukankah silaturahmi itu menambah kecintaan kita? Bukankah dengan silaturahmi itu memperkuat persatuan kita? Nah, mau kita bersilaturahmi, insya Allah semua permasalahan itu akan tuntas. Silaturahmi, lapang dada. Jangan langsung, wah itu pian, apa aja masalah. Kayak dalam keluarga aja pala kadang-kadang kan nang naran bading sanak nih baik kada sama pemikiran. Sidin tuh bujur aja bang hendak membagiakan warisan ini secara adil. Cuma sidinnya SDM ilmunya kurang. Di sidin bagus ini menurut aku kan nih karena si Anu nih dia sidin di jalan kuitan nih bilang tuh membantu. Punya kawatu kita banyak ibu memberi dia sidin nek ujar sidin keputusan sidin aja nek kebijaksanaan sidin serongan bagus tujuan sidin itu padahal musyaannya dia sidin kalau dia apa-apa kuitan nek punya kawayan bagiannya sekadar itu kan menurut keputusan sidin nah liba kita silaturahmi nah itu kadang-kadang terjadi cekcok masalah bagi warisan ini bisa cekcok nang Tuhan ini membijaksanai maadili nih seadil-adilnya menurut sidin. Tapi kan keadilan itu bukan di tangan manusia, keadilan di tangan Allah. Bagaimana keadilan di tangan Allah? Ayo, lihat nah kayak apa secara hukum waris. Bujur aja kehendak pian tuh bujur bagus ini menurut pian. Tapi ternyata menurut Al-Qur'an lidzakari mislu hazzil unsayain. Bagi laki-laki itu ya Al-Qur'an mendapatkan dua bagian. Taatkahnya kada taatkah? Menggaduhkah kakuitan kada menggaduhkah itu sudah ketentuan Allah maunya kita ini kan nah gitu misalnya maunya kita wah nang taati punya kan dibanyaki bapak ini pada sakit mana banyak mana anaknya kita banyakin balik kada kawa itu sudah ketentuan Allah itu sudah keadilan Allah kebijaksanaan kita itu kada mesti harus benar nah kan gitu. Lalu nang itu tuh akhirnya bagi kamsanu dapatnya aja kamsanu sanu sidin nang membijaksanainya kan kembali kita kepada Al-Quran kembali kita kepada hadis makanya Nabi Allah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin maka patasiru nadimina asyad dan nadam kalau kita sudah mensikapi membijaksanai menurut kebijaksanaan kita atau kita mensikapi kabar itu sesuai yang kita dengar mau telinga kita ternyata kada bujur wah ini akan bisa terjadi penyesalan yang luar biasa. Lalu ujar Al-Quran, wa'alamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah, wahai orang-orang beriman, sesungguhnya pada kalian itu udah Rasulullah. Kan, misalnya contohnya masalah warisan belah. Memang bagus di sanak tua ini bagus bijak orangnya menurut secara hukum adat. Nah, hukum adat. Ini desidin kita nanang di sanak lima kasihan anaknya banyak, rumahnya sakit. Ayo kita bakalahnya ada gitu pak, bakalah aja kita nang lain ini pernah mapan aja ekonominya kita banyaki memberi nang itu jadi duitan juga banyaki memberinya seini daripada nang lain ini pernah banyak aja menduit terus banyak yang menerima warisan. Ada kawan itu baik ada kawan, ada kawan. Bujur aja menurut saya itu bagus karena membantu luar nang kada mampu. Tapi kan makanya jalan Al-Quran wa'alamu anna fikum Rasulullah ketahuilah tuh ada Rasul di tengah-tengah kalian nah ini kan waktu zaman sahabat kalau zaman kita kan ada Nabi maksudnya kan Nabi sudah meninggal kita kada mau menghadirkan Nabi secara fisik kita kada mau menghadirkan Nabi secara jasad sidin ya Rasulullah nang kayak apa kada kau beliau sudah wafat lalu nak kita hadirkan apanya sunnah sidin kita hadirkan ajaran sidin nang kayak apa menurut Islam nang kayak apa menurut Al-Quran makanya ujar Nabi taraktu fikum amrayni lan tadillu abadan atau kama qala sallallahu alaihi wasallam ku tinggalkan kepada kalian dua pusaka kalian selama berpegang pada dua pusaka ini tidak akan tersesat dalam keadaan apapun kalian hidup yaitu kitab Allah wa sunnatul rasul kitab Allah dan sunnah rasul nah masalah itu tadilah sekarang kita lihat mungkin kita kadada rasul kadada lagi ya nang lain atau tapi ada ulama ini warasatul anbiya
Asal buju-buju rasatul anbiya. Ini ada tuan guru nang buju-buju sidin istiqomah dengan agama, buju-buju sin paham dengan agama, buju-buju sin konsekuen dengan agama. Nanti bisa ditakoni sidin nih. Lalu buka Quran lihat, oh ternyata lidzakari mislu hazzil unsayain. Nah ini peninggalan Nabi, peninggalan Allah. Nah kita kada kaum dapat takut karena nabinya kada lainnya man sahabat ya Rasulullah. Nah ini nih. Ini nah, ya Rasulullah ternyata orang tua kada menerima ini, kada menerima apa? Zakat, kada membayar zakat, turun ayat menyatakan. Nah itu. Atau seperti sahabat baik kejadiannya kalau ada nabi itu nyaman. Seperti sahabat, Nabi mengutus salah seorang sahabatnya ke Mekah di du'afa'il muslimin untuk kelemahan daripada umat Islam datang ke Mekah. Sakanya begitu datang ke Mekah disambut oleh perempuan cantik, zatu mazata mansabin wa jamalin. Perempuan ini bunga sugih, inilah langka ini baik. Sudah bunga sugih pulang. Minta dikawini. Coba itu, Pak. Ngalih dari bayo orang minta kawin ini jangan ada bunga sesuai banyak kayak bunga sih ngalih. Wah, ini perempuan cantik jata zamalin wan mansabin dikatakan dalam tafsir itu. Dia punya kecantikan, dia punya harta, dia punya kedudukan. Walakinnaha al-musyrikah, musyrikah. Tapi dia seorang musyrik. Menawarkan dirinya kepada utusan Nabi minta dikawini. Nah lalu dia sahabat nih kena dulu aku bertakun lawan Nabi. Hanya ada Nabi. Nyaman kalau boleh ke Madinah ya Rasulullah. Ulun ketika sampai di Makkah, ulun sebagai utusan pian, ulun ini ditawari babinian hendak minta dikawini karena ulun gak ada hendak. Nah itu. Inya nang hendak. Ini jarang benar Pak Ai. Ngaipin hati-hati ini ada aja pilihan gitu aja mangai kada apa-apa pin asa mengawani ulun aja kada pada duitan. Nah kayak babian bisa berpikir bulik nih ya malah kayak apa aja terima kada pada duitan. Ini pertama gitu dua apa ya kada pada duitan baguring semalaman 2 malam 3 malam jakanya banyak kami dia barang membawa kopi. Nah nih kopi sudah permintaannya nih. Lima kopi gulanya pulang biarnya mandi di sini rancak benar tuh nah ledeng pernah naik ditambah ya kan ledengnya. Nah iya dah nih asal pemandiran pada udah duitan tuh hati benar itu tuh asal pemandiran nih. Nah lalu kayak itu nah turun ayat baik oh jangan Nabi kalau bilang gitu jangan Nabi turun ayat apa ayatnya itu? Ayatnya itu menyatakan bahwasanya kada boleh gitu nah. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Janganlah engkau mengawini perempuan yang musyrikah walah sehingga dia beriman. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Wala amatum mu'minatun. Seorang hamba sahaya. Ini hamba di status manusia paling rendah sudah. Dia memiliki dengan dirinya kepunyaan tuannya. Wala amatum mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Walaupun seorang perempuan yang musyrikah, seorang hamba sahaya yang beriman, budak sahaya ini budak kan budak nih. Nang ibaratnya itu sudah budak, anggaplah ada bunga sebulan payah dan lain sebagainya. Tapi dia beriman itu ujar Tuhan jauh lebih baik daripada perempuan musyrikah. Walau a'jabatkum meskipun dia menakjubkan kamu dari segi kecantikannya, dari segi jabatannya, dari segi hartanya dan lain sebagainya. Jauh lebih baik perempuan yang beriman. Oh kalau nanti itu dia sahabat kada jadi ya sudah. Nah, gitu. Kada mengakali lagi, pengen mungkin itu diakali kayak apa katanya mudahnya mau beriman. Itu mungkin. Nah, zaman Nabi tidak. Nah kan nyaman itu namanya wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah wahai orang beriman. Kan pada kalian itu ada Rasul. Itu takutnya Nabi ya, menurut Nabi. Nah,
Nah kita ini kan kada kawa, zaman kita nak menakuni Nabi, kita kada kau menghadirkan Nabi secara fisik. Nah kita hadirkan ajarannya, syariatnya. Nah kayak apa ini Pak Haji ini. Wah, Sidin memang keinginan Sidin maunya nang miskin lebih banyak bagian warisannya daripada no. Oh, ujar Al-Quran, Lidzakari mislu hazzil unsayain. Bagi laki-laki itu mendapatkan 2 bagian daripada kaum babinian. Walaupun tadinya kan ada gitu, pernah mulai cekcok di rumah tadi di keluarga atau di bading sanaknya, walaupun inya kada tahu manahu kuitan garing kada pernah melangi sampai kuitan meninggal dunia itu pun 2-3 kali menelpon hanya datang. Tapi di bawah warisan 2 kali dapat bujurlah itu. Ini kada bujur lawan kuitan. Tetap baai itu sudah ketentuan Allah. Itu sudah kebijaksanaan Allah. Nah kadang-kadang apabila aku jadi tuhuknya menggaduh kuitan, Sidin bakami behera aku menggaduh ini. Masa bagianku seini daripada laki-laki? Itu kebaktian pian dengan orang tua. Kebaktian pian dengan orang tua itu kadang kau diukur dengan harta. Nah, kadang-kadang ada yang merasa kada adil, kada rela aku dapat seini aja bagiannya. Nah, ya sudah itu Pak. Nah, itu. Nah, jadi wa'lamu anna fikum Rasulullah. Wa'lamu ayyuhal mu'min anna nabiyakumur rasul. Ada nabi kalian nang agung. Nah, nangka nabi kalian nang mulia. Wan nabiyul muqram al-ma'sum an ittiba'il hawa. Dia itu maksum, terpelihara daripada mengikuti kehendak hawa nafsu. Dia bukan nafsu nang berpander. Bujur-bujur karena wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Bila ujada sedabi tu bang baik, kada jangan ditolak-tolak lagi. Tapi dia menurut seorang kada pas bang. Menurut pian agama itu turun bukan pada pian. Nah itu, jadi kita itu disuruh kembali kepada Rasul, kembali kepada ajaran. Lau yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum. Kalau Nabi itu yasma'u, mau mendengarkan, mau mengikuti li iradatikum kehendak kalian, mau mengikuti apa yang kalian mau, la waqa'tum fil juhdi wal halak. Tentunya kalian akan terjerumus dalam perkara kehancuran dan kesusahan. Karena kita ini berpendapat menurut hawa nafsu kita. Nah itu. Makanya perlu juga istilahnya nih. Nafsu ini nah. Makanya dikatakan nafsu ini memang musuh dalam selimut yang luar biasa. Kita nih kalau hendak mengatasi sesuatu itu nah, di hati dulu jangan ada kepentingan nafsu. Bila ada kepentingan nafsu itu ada bagus. Allah membenci hawa nafsu. Bila kita kalahkan nafsu, Allah senang dengan kita. Bila kita mengikuti kehendak hawa nafsu, Allah membenci kita. Nah, tuh dirasa-rasa kita nih kayak nafsu kah, kayak apakah? Nah, itu. Bila sudah nafsu, itu pasti ingin ini, ingin itu. Nah, kalau ini ingin nafsu, ada kawan Pak. Jadi ada tuan guru Pak. Tuan guru nih, karena si Dini mengamalkan memusuhi nafsu. Kada hendak menjalankan hawa nafsu. Bawa bini pakai mobil, singgah di Wong Solo, bebai sampai kada jadi Pak. Singgahnya di warung Ang Uyuh aja. Menyangit bini nih, mamai, berunung. Sudah di Wong Solo, kenapa kada turunan abahnya aja? Baiknya sudah mencari warung Ang Uyuh nih, bilang pamalar benar. Bukan suami itu pamalar. Ini kehendak nafsu ujar Sidin. Kalahkan kehendak nafsu itu, pindah ke warung yang lain. Nah, anak Wong Solo ganti Wong Telur. Itu bujur baik. Ya gitu, memusuhi nafsu itu gitu. Kita hendak benar, misalnya makan pizza hut, ganti lauk lempeng. Mula aja lempeng. Itu termasuk melawan hawa nafsu. Hendak benar guring hari ini semalaman, mulai bisa sampai subuh. Bangun tengah malam, bawa sembahyang, kalahkan nafsu itu. Nah itu. Ketika seseorang mengalahkan hawa nafsu itu sudah zikir.
Nah, gitu mengalahkan hawa nafsu nih. Makanya kan coba nakib si Saman, ia akan melawan hawa nafsunya meskipun dari yang halal sekalipun. Dan ia tidak mau tidur satu malam suntuk. Ya gitu kalau kada mau guring sama laman. Nyaman pada guring sama laman tuh dikalahkan nafsu sidin bawa bangun malam. Nah itu mengalahkan nafsu. Nah kita nih bila ada keputusan-keputusan ditunggangi nafsu. Kena dulu. Nah ini tuh. Apa aja nih Pak? Ini kita mau misalnya kita bikin program ini untuk kenikmatan nafsu kah, untuk kebutuhan umat kah? Kalau kebutuhan umat laksanakan. Tapi kalau hanya kebutuhan nafsu, biar mewah, biar indah, biar bagus, dan itu kadang-kadang ada juga manfaatnya. Ada kalahkan aja itu. Bagus menurut hawa nafsu. Tapi tidak bagus menurut Allah. Siapa yang memperututkan hawa nafsu, Allah membencinya. Dan siapa yang mengalahkan hawa nafsu, Allah mencintainya. Ini bisa pakai ilmu ini. Mudah-mudahan kita kau menggawi. Ini. Kita nih garing kalau Pak. Garing kalau ya Allah batis sakit benar. Ya Allah ini sakit benar. Nang sakit itu siapa? Nang sakit itu siapa? Nafsu. Dia nafsu pada zaman Pak Nabatis nih. Nah, jadi kita pikirkan itu apa? Ini nafsu nak kada senang. Allah nak memberikan penyakit. Berarti Allah menghendaki. Allah menghendaki, Allah mencintai. Tinggal sandangnya kita, menyandangnya kayak apa? Sakit batis, ayo. Ini nang kada senangnya nafsu. Lawan nih kehendak hawa nafsu itu. Insya Allah Allah akan mencintai kita. Man gitu baik. Ujar perguruan itu kayak itu Bang. Nah, jadi bila sudah nafsu makanya di sini katakan lau yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum. Kalau Rasul itu mentaati, menginginkan segala kehendak kalian dari ini, dari itu, dari ini, dari itu, la'anittum. Sungguh kalian akan terjerumus dalam kehancuran dan kebinasaan. Sama nak kayak sahabat bertakun masalah haji wajib ujar Nabi. Lalu ada nama takut berambisi banar payah nak beribadah. Beribadah ni kan pada ditunggangi hawa nafsu ada bagus. Beribadah tu apalagi urusan dunia. Beribadah ni ditunggangi hawa nafsu itu ada bagus. Beribadah mencari kepuasan nafsu itu pun kada bagus. Apalagi makan, apalagi minum, apalagi yang lainnya. Nah itu. Nah, lalu di sini katakan begitu diwajibkan haji, ada nama takun ya Rasulullah, aku li'amin ya Rasulullah. Nang kayak apa haji itu saban tahun kayak ujar sahabat ya Rasulullah. Kada ujar Nabi. Lau qultu na'am, kalau aku katakan ya haji itu saban tahun, la wajabtum, sungguh diwajibkan oleh Allah. Siapa nang repotnya? Nah, siapa nang repotnya? Sidin tadi kan mendengar haji ini haji ini ibadah bagus, al jihadu fi sabilillah, termasuk haji itu jihad fi sabilillah. Barang siapa yang melaksanakan haji penuh dengan kebenaran dan keikhlasan, maka ganjarannya ya kan al hajjul mabrur, laisa lahul jazaa illa al jannah. Itu kan haji nang mabrur itu kadada ganjarannya melainkan surga. Lalu dia sahabat, aku li'amin ya Rasulullah. Kalau nak itu sebat tahun ya Rasulullah haji itu wajib. Kada ujar Nabi. Kalau Nabi ini menurutkan kehendak daripada sahabat nang batakun itu, ya ujar Nabi, wah ini pasti kehendak seorang. Itulah supaya itu. La kharajtum, kalian akan kesusahan. Kita nang sakali seumur hidup aja Pak. Tuh batakun sampai di bank. Pak, kalau Mbak Haji ini berapa? 30 tahun ya. 30 tahun. Umur 50, 80 Mbak Haji. Awam Pak. Nang sakali seumur hidup, nang kayak apa kalau sana saban tahun, punya sahabat dahulu di Batakun. Ya pada waktu zaman Nabi itu nyaman Mbak Haji. Nanti tinggal tulak aja, Ka'bah di pinggir rumah kada jauh. Pas saya di pinggir rumah kada jauh.
tuh nang naran wukuf di Arafah, mabit di Mina, kada jauh long kampung sekampung seorang dua aja. Pian kada mengganang. Haji ini bukan untuk pian sekampungan aja. Tuh nang kayak apa orang nang di Indonesia, nang kayak apa orang nang di Afrika, nang kayak apa orang nang di Asia. Makanya ujar Nabi, lau kuntu na'am, kalau aku katakan ya, lau wajib. Sungguh akan diwajibkan oleh Allah. Siapa nang bingungnya? Umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kayak itu jawab pakai. Nah, ibadah tadi pala. Karena nafsu pada bagus. Kayak kita kan, nih minta maaf lah. Kayak kita nih, sumbayang di Raudhah. Nah, siapa nang sumbayang di Raudhah? Raudhatun min riyadil jannah, kebun dari kebun surga. Itu masuk surga siapa? Ulun bujur, ingat pernah lu ulang japat perkataannya. Ketika lu umpat bimbingan bedah kitab di Madinah, di Masjid Madinah. Di sana dikatakan, dan buku itu, cuma lu cari bukunya kan dapat waktu itu. Jadi jasidin, siapa yang pernah sumbah yang di Raudhah, itulah yang menyebabkan dia masuk surga. Lalu orang kita Banjar rata-rata apa? Banjar Asia, kalau sudah di Raudhah, ketika singgirakan, orang nah berlima di belakang menghadangi, sendiri berdoa. Ini nafsu. Nafsu kada? Maunya sidin aja di situ. Nafsu kada? Nah, ada nama kali pulang gini Pak. Jadi dari sidin ikam biar kada disingkirkan orang tuh. Nah, duduk tasawuf akhir itu jangan tasawuf akhir, tasawuf awal aja. Jadi salamnya itu dia sini jangan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini disingkirkan. Jadi Arab ini aja nambil assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi. Dikira masih tasyahud, lu langsung berdiri pula Allahu Akbar. Sidin maunya sembahyang 10 rakaat, maunya puas di sana banyak sembahyang banyak berdoa. Itu nafsu. Zalim hukumnya itu Pak. Zalim kada? Zalim. Raudhah itu bukan ampun pian. Nang disuruh itu nang penting sembahyang 2 rakaat, ya Allah ampuni dosa, rahmati nun ini dah keluar, ganti pulang. Kena pulang keluar. Nih kada pian nah orang Indonesia nah tasbih nah. Kada bujur itu beribadah karena nafsu. Nah kayak tujuh kena dihijir Ismail pulang kayak tujuh apa? Oh mandak sidin aja kada bakal keluaran lagi. Karena dipadakan siapa nang sumbah nang hendak sumbah yang di dalam Ka'bah, salatlah di hijir Ismail. Karena apa? Hijir Ismail itu bahari di dalam Ka'bah karena kurang barang, bukan kurang harta dari benda duit yang paling halal untuk renovasi Ka'bah, maka akhirnya dirampingkan Ka'bah itu. Lalu hijir Ismail itu keluar pada Ka'bah. Makanya siapa tawaf menyentuh hijir Ismail nang bundaran dia itu hukumnya batal tawafnya. Karena itu bagian daripada Ka'bah. Itu kisahnya. Nah sumbah yang disubuhimat. Dipercuma karena doa mustajab. Behimat. Iya mustajab. Tapi pian melakukan kezaliman di situ. Sama mengecup Hajar Aswad. Ya bapian jadi mau penumpang mah pian mulai jauh-jauh mulai kampung ongkos singgonolan kada kalau mencium behimat baai sikut sana sikut sini dorong sana dorong sini untuk mencapai itu beribadah aja nih tunjukin nafsu kada bagus baai. Nah nih siapa nang ditunggangi nafsu mengujarkan kehendak nafsu Allah membencinya. Nah makanya Nabi lau yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum. Kalau Nabi itu mau mendengarkan apa yang kalian inginkan, mentaati dengan segala apa yang kalian isyaratkan kepada semua perkara kepada Nabi, la waqatum bil juhd wal halak. Sungguh kalian akan terjumus dalam kesusahan dan kehancuran. Jadi ujar Ibnu Katsir maknanya i'lamu anna baina azhirukumur rasul. Tuh di antara tengah-tengah itu ada Rasul. Wa'azimu agungkan beliau. Wa waqiru hormati. Fa innahu a'lama bima salihikum karena Nabi itu lebih tahu dengan masalah kalian dan dia lebih sayang kepada kalian. Kalau seandainya Nabi itu mentaati lau ata'akum fi jami'i ma takhtaruna
Kalau seandainya Nabi itu mau mentaati semua apa yang kalian pilih, apa yang kalian kehendaki, la adda dzalika ila anitkum wa harajkum, maka itu akan membawa kepada kesusahan buat kalian. Nah, itu. Jadi Nabi itu kalau mau sini karena lebih tahu dengan maslahatnya. Walakin Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum, akan tetapi di sini Allah telah mencintakan kepada kalian yang beriman, menciptakan ada keimanan. Wa zayyana, dan Allah menghiasi pada hati-hati kalian yang beriman dengan keimanan. Lalu kita karena diberikan oleh Allah, kita dicintakan oleh Allah dengan iman. Kalau sudah iman, urusan takwa, urusan ibadah, kita senang. Ini Allah menanamkan cinta kita kepada urusan itu. Lalu Allah hiasi senang dengan urusan keimanan, senang dengan urusan ketakwaan, senang dengan urusan ketaatan. Allah menghiaskan pada diri kita. Wa karraha ilaikumul fusuqa wal isyan. Allah tanamkan kebencian pada diri umat Islam atau kepada kita semuanya, anwa'ad dolal. Maka bila ada perkara nang ad-dolal, ada perkara nang kekufuran, ada perkara nang urusan maksiat, urusan kezaliman, nang keluar dari urusannya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tanamkan pada hati kita kada senang. Nah, ini Allah manuakan pada hati kita. Wal murad bil fusuq wal dzunub al kabair. Nah, dimaksud di perkara kefasikan, dosa-dosa besar. Wal isyan jami'il mu'asi, semua daripada perbuatan maksiat. Allah tanamkan pada hati kita itu kada senang dengan maksiat itu. Nah, ini orang nang buju-buju ada iman. Ulaika humur rasyidun, ay ulaikal muttasifuna bil nu'util jalilah hum al muhtadun. Nah, mereka ini buju-buju orang dapat petunjuk karena dihiasi oleh Allah, hatinya itu cinta kepada ketaatan, cinta kepada keimanan, cinta kepada berbuat baik, cinta kepada ibadah, dan Allah hiasi juga, Allah bencikan pada dirinya daripada segala kemaksiatan, daripada segala kedurhakaan, daripada segala kezaliman, dari segala berbuat dosa. Nah, ini kalau ada ini pada hati kita, itulah ujar Allah Ta'ala, ulaika humur rasyidun, mereka yang mendapatkan petunjuk. Wal iyazubillah, semua wal iyazubillah, melihat kemungkaran hati senang, melihat kezaliman hati puas, melihat daripada nang rame-rame hati bahagia. Tapi kalau sudah melihat daripada perkara kebaikan, hati ciut dan kada senang. Nah, ini orang yang kada dapat petunjuk. Nah, ini Masya Allah, Al-Quran luar biasa baik. Ulaika humur rasidun fadlam minallahi wa ni'mah. Itu keutamaan. Fadlan itu kan kelebihan. Itu kelebihan dari Allah dan itu nikmat. Nah, nang lebih-lebih itu napa itu kada ada manfaat jalan Allah. Tapi bagi kita bermanfaat ini karena sugihnya Allah. Nah, kekayaan yang ada di dunia ini semuanya kada bermanfaat lawan Tuhan. Itu fadlan, karunia aja, itu kelebihan daripada Allah. Tapi bagi kita itu baik, luar biasa. Kita mengharapkan karunia-Nya, kita mengharapkan kelebihan daripada Allah. Meminta, bermunajat, minta ini, minta itu. Bagi Allah sedikit pun kada manfaatkan itu. Ini menunjukkan kayanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Fadlan minallahi wa ni'mah wallahu alimun hakim. Allah alimun bima yastahiqul hidayah. Allah itu maha mengetahui siapa-siapa orang yang berhak mendapatkan hidayah. Hakimun khalqihi wa sun'ihi wa tadbiri. Allah itu maha bijaksana dengan pada ciptaannya, pada perbuatannya, pada pengaturannya. Sudah Allah mengatur dalam hidup kita, jangan kita komplain macam-macam. Sudah Allah sudah menentukan dalam hidup kita, jangan banyak pander macam-macam. Allah itu maha bijaksana, lebih tahu daripada kita dan lebih mengetahui apa yang terjadi esok hari. Nah, itu aja cukup Pak Isi yang benar sudah. Ini dulu
insyaallah karena baru pertemuan kita wa in ta'ifatani minkum. Nah, ini baru 2 ayat kita bahas. Semoga Allah selalu membimbing kita dan menjadikan kita orang yang berada dalam petunjuknya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati seluruh jemaah Majelis Al-Mu'minin rahimakumullah. Ba'da majelis ini, setelah mengopi dan minum teh, dilanjutkan diundang dalam rangka haul yang insyaallah dilaksanakan di rumah Ibu Aisyah yang bertempat di belakang Masjid Al-Mu'minin berseberangan dengan Bapak Haji Masni. Demikian undangan ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.